kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas nama Angri Marlata Pilih, kelas K semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen yang berjudul tes dalam asesmen. Silahkan menyaksikan. Bagian A, pengertian tes. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak yang kemudian dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau standar yang telah ditetapkan. Bagian B, ciri-ciri tes yang baik. Tes yang baik memiliki ciri pokok dapat dipercaya atau valid, objektif seperti praktis. Yang pertama, reliabilitas tes. Kedua, fasilitas tes. Ketiga, objektivitas. Empat, praktikabilitas. Yang kelima, ciri tes yang baik lainnya antara lain: pertama, mudah dilaksanakan. Bagian kedua, mudah diskor. Ketiga, ekonomis. Bagian C, tujuan dari tes. Tujuannya kita dapat membedakan macam-macam dan kegunaan suatu tes antara lain sebagai berikut. 1. Memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran dan hasil pengukuran dari suatu tes dapat digunakan sebagai umpan balik baik bagi guru maupun siswa, peserta tes ataupun pihak sekolah. 2. Memperbaiki kurikulum dan program pendidikan. Memang biasanya sekolah tinggi melaksanakan kurikulum yang digariskan oleh pemerintah, tetapi dengan laporan setiap sekolah tentang efektivitas pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, juga akan tahu apakah kurikulum yang diberlakukan perlu diperbaiki atau tidak. 3. Meningkatkan motivasi siswa. Hasil tes akan meningkatkan motivasi siswa untuk mencoba bangkit agar mencapai atau bahkan kelebihan. 4. Melaksanakan diagnosis dan remedial. 5. Melakukan penempatan. Biasanya tes menempatkan dilaksanakan di kursus-kursus. 6. Melakukan seleksi umum. Jenis tes ini dilaksanakan jika jumlah kursi yang tersedia di suatu lembaga hanya terbatas, sementara pemerintahnya melebihi kapasitas atau pagu yang ditetapkan. D. Macam-macam tes. Tes dapat diklasifikasikan menjadi 6 aspek, yaitu: pertama, tes menurut sifatnya. Yang kedua, tes menurut tujuannya. Ketiga, tes menurut pembuatannya. 4. Tes menurut pelaksanaannya. 5. Macam-macam tes menurut keruntuhan pelaksanaan. 6. Macam-macam tes menurut acuannya. Bagian E, tes buatan guru. Sebenarnya ada 2 macam tes menurut pembuatannya, yaitu tes yang dibakukan dan tes buatan guru. Tes buatan guru adalah tes yang disusun oleh guru sendiri agar konstruksi tes buatan guru lebih baik. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan oleh guru. 1. Buatlah soal tesnya sebelum memulai suatu unit pembelajaran. 2. Jaminlah bahwa soal-soal tes berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau standar pembelajaran. 3. Buatlah petunjuk yang jelas bagi setiap bagian tes. 4. Susunlah pertanyaan dari yang memerlukan jawaban sederhana menuju ke yang memerlukan jawaban lebih rumit dan sukar. 5. Berikan nilai bagi setiap bagian tes. 6. Variasikan jenis pertanyaannya. 7. Kelompokkan setiap pertanyaan yang sejenis. 8. Ketika ada
ketika atau cetak soal dengan jelas. 9. Jaminlah bahwa soal tes sesuai dengan kemampuan membaca dari peserta tes. 10. Beri peluang berupa kemampuan menjawab siswa berkebutuhan khusus. 11. Berikan waktu yang cukup bagi seluruh siswa untuk mengakhiri tes. F. Tes buatan guru dalam berupa tes subjektif maupun tes objektif. 1. Tes subjektif. Umumnya pengajar atau menggunakan tes esai jika 1. Guru ingin memuji kemampuan peserta didik. 2. Guru ingin mengevaluasi percakapan komunikasi tertulis. 3. Guru memiliki waktu yang lebih luas dalam memberikan skor atau hasil ujian daripada waktu untuk menyumbangkan tes. Tes objektif adalah suatu bentuk tes yang dalam penilaiannya tidak dipengaruhi oleh pribadi pemeriksa. Termasuk ke dalam tes objektif antara lain adalah tes benar salah, 2. Tes melengkapi, 3. Tes pilihan berganda, 4. Tes mencocokkan. Sekian dan terima kasih.